Perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Unika Atmajaya, Jakarta. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agustina Frida Erni dengan NIM 2020-0305-0006, Clara Christine dengan NIM 2021-0305-0030, Agnet Ilai dengan NIM 2020-0355-0026, Dendita Dede Usmaya dengan NIM 2020-0305-0017, Jen Christine D dengan NIM 2020-0355-0022, dan Angela Christine Homi dengan NIM 2020-0305-0004. Pada video kali ini, kami akan membahas hasil analisis kebutuhan dan rancangan produk inovasi pembelajaran jarak jauh untuk kelas 3 di SD Tarakanita 5. Kami mendapatkan data dengan melakukan observasi dan wawancara dengan guru dan murid. Kelompok kami mendapatkan data dari SD Tarakanita 5, Jakarta Timur. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian kebutuhan anak SD selama PJJ. Jadi kebutuhan anak sekolah dasar selama proses pembelajaran jarak jauh adalah segala sesuatu yang dibutuhkan anak sekolah dasar untuk mencapai dan meningkatkan kualitas diri dalam proses pembelajaran. Apa saja kebutuhan belajar anak SD selama pembelajaran jarak jauh? Yang pertama, kenyamanan anak saat belajar seperti yang kita tahu. Rasa nyaman dalam belajar sangat penting karena dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Yang kedua, media pembelajaran yang sudah diakses selama pembelajaran jarak jauh. Kendala yang sering terjadi pada siswa adalah media yang sulit diakses karena jaringan internet ataupun kuota internet, sehingga dengan tidak adanya kendala seperti ini akan memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah peralatan belajar yang lengkap. Dengan peralatan belajar yang lengkap, proses pembelajaran pun dapat berjalan dengan lancar. Kami melakukan observasi dan wawancara dengan Ibu Pasca Delia Eta Rasita yang berumur 29 tahun dan lama bekerja di SD Tarakanita sekitar 1 tahun, serta mengajar kelas 3A dengan mata pelajaran matematik yang terdiri dari SBDP, Matematika, PKN, dan Bahasa Indonesia. Metode pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Pascal yaitu pertama metode ceramah yang dimodifikasi adalah metode dengan memberi penjelasan tentang materi dan dimodifikasi dengan metode yang lain seperti tanya jawab. Yang kedua, metode tanya jawab dan diskusi adalah metode yang digunakan Ibu Pascal saat menjelaskan materi yang dipadu dengan tanya jawab dan melakukan diskusi setelah penjelasan materi agar siswa dapat mengingat kembali materi yang telah dijelaskan. Dan yang ketiga, metode games dan latihan soal adalah metode yang digunakan Ibu Pascal pada saat murid kurang semangat atau lesu. Ibu Pascal akan bermain games bersama dengan murid, dan metode latihan soal digunakan Ibu Pascal agar siswa mudah memahami materi. Cara Ibu Pascal dalam menerapkan metode-metode tadi adalah yang pertama, menjelaskan materi yang dimodifikasi dengan tanya jawab. Sudah dijelaskan bahwa Ibu Pascal dalam menerapkan metode ceramah dan tanya jawab dengan menjelaskan materi yang dimodifikasi. Tanya jawab adalah salah satu cara yang memudahkan siswa untuk memahami materi. Yang kedua, setelah penjelasan materi, biasanya Ibu Pascal akan memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan diskusi agar dapat meningkatkan daya ingat siswa. Dan yang ketiga adalah menyiapkan permainan baik itu di awal pembelajaran maupun di akhir karena akan banyak manfaatnya bagi siswa. Media pembelajaran yang digunakan Ibu Pascal selama proses pembelajaran jarak jauh yaitu pertama
merupakan salah satu media yang sering digunakan Ibu Pascal untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Masalah belajar siswa selama proses pembelajaran jarak jauh yang sering ditemui oleh Ibu Pascal adalah yang pertama, kurangnya fokus anak selama belajar. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran jarak jauh membuat siswa merasa sangat bebas karena proses belajar mengajar dilakukan di rumah, sehingga fokus anak dipengaruhi oleh hal-hal yang sering terjadi di sekitar rumah, seperti barang yang jatuh atau yang jalan, sehingga anak lebih fokus melihat sekitar dan tidak memperhatikan pembelajaran. Dan yang kedua, masalah internal keluarga, seperti keterbatasan kata internet dan penggunaan satu gadget oleh anak, sehingga anak juga kadang tidak mengikuti kelas karena keterbatasan tersebut. Mata pelajaran tematik yang sulit dimengerti siswa menurut Ibu Pascal adalah yang pertama, matematika. Seperti yang kita ketahui bahwa 90% matematika merupakan mata pelajaran yang tidak disukai oleh siswa. Karena menurut siswa, dalam mata pelajaran matematika yang paling sulit adalah rumus. Dan yang kedua adalah bahasa Indonesia. Sekitar 10% ada siswa yang tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena menurut siswa yang paling sulit dalam bahasa Indonesia adalah membaca cerita yang benar. Kami juga melakukan wawancara dengan seorang siswa dari SD Karakanita, yaitu namanya Jeremy, umurnya 9 tahun, dan dia merupakan siswa kelas 3A. Tempat belajar yang disukai oleh Jeremy adalah dalam kelas, karena menurut dia kelas merupakan tempat utama dalam melakukan belajar dan tempat yang sangat nyaman untuk berkomunikasi dengan teman, melakukan diskusi dan lain-lain. Dan yang kedua menurut Jeremy adalah perpustakaan, karena merupakan tempat yang paling nyaman untuk belajar, membaca, dan lainnya. Mata pelajaran tematik yang disukai oleh Jeremy adalah PKN dan SBDP, karena lumayan mudah untuk belajar. Sedangkan mata pelajaran yang tidak disukai oleh Jeremy adalah matematika dan bahasa Indonesia, karena keduanya sangat sulit, terutama matematika. Cara belajar yang mudah dimengerti oleh Jeremy adalah yang pertama, melalui penjelasan guru, sambil murid mencatat sehingga dapat dipelajari ulang, karena menurut Jeremy agar bisa belajar dengan baik dan mudah diingat. Dan yang kedua, melalui benda konkret seperti kartu bergambar, alat peraga, dan sejenisnya, karena dengan ini Jeremy akan mudah memahami materi dan mudah diterapkan di lingkungan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh kelompok, maka rancangan dengan ide produk inovasi pembelajaran yang akan dikembangkan oleh kelompok adalah video pembelajaran, karena belum sering digunakan dan merupakan media untuk memperbaiki akar permasalahan yang telah ditentukan oleh kelompok. Dan sasaran untuk pengembangan produk ini adalah guru dan siswa, karena bisa digunakan dalam pembelajaran dan digunakan siswa dalam belajar mandiri. Sekian video dari kelompok kami mengenai hasil analisis kebutuhan dan rancangan produk